7 petunjuk jalan rahasia. Beberapa hari berikutnya anak-anak tak banyak waktu untuk mengingat-ingat jalan rahasia. Perayaan Natal sudah di ambang pintu, dan banyak sekali yang harus dilakukan untuk menyongsongnya. Mereka harus menggambar dan mewarnai kartu-kartu Natal untuk orang tua masing-masing serta teman-teman. Rumah masih harus dihiasi. Mereka keluar bersama Pak Guru Roland untuk mencari ranting-ranting holly, yaitu semacam tumbuhan yang selalu berdaun hijau dan buahnya merah bergugus-gugus. Bahkan di musim dingin di mana pohon-pohon umumnya kehilangan daunnya, tumbuh-tumbuhan holly tetap berdaun hijau. Holly banyak dipakai sebagai perhiasan Natal di negeri-negeri berbahasa Inggris. Wah, kalian kelihatannya begitu semarak, seperti dalam kartu Natal, ujar Bibi Fanny ketika melihat mereka berlima datang lewat jalan kebun sambil memanggul ranting-ranting holly. Pak Guru Roland menemukan sekelompok pohon yang ada tumbuhan mistletoe-nya di dahan-dahan teratas. Mistletoe adalah semacam tumbuhan benalu, dan dipakai sebagai penghias pintu dan jendela di rumah-rumah orang Kristen waktu Natal. Tumbuhan itu juga mereka bawa ke rumah. Buahnya berkilat-kilat seperti mutiara berwarna hijau muda. Bagus sekali. Pak Guru harus memanjat pohon untuk mengambilnya, kata Anne. Ia pintar memanjat, seperti kera. Semua yang mendengarnya tertawa, kecuali George. Anak itu tak mau tertawa mengenai hal-hal lucu yang berhubungan dengan guru pembimbing. Tumbuh-tumbuhan yang dibawa mereka onggokkan di serambi depan, lalu mereka masuk untuk mencuci tangan. Malamnya mereka akan menghias rumah. Apakah Paman akan mengizinkan kamar kerjanya dihiasi? Tanya Anne. Ruangan itu penuh dengan berbagai macam alat yang serba aneh serta tabung-tabung gelas. Kalau anak-anak sekali-sekali masuk ke situ, mereka selalu memandang segala peralatan ajaib itu sambil tercengang-cengang. Tidak, kamar kerjaku tak boleh diusik-usik, kata Paman Quentin dengan segera. Aku tak membolehkannya. Paman, kenapa dalam kerja banyak peralatan yang aneh-aneh itu? Tanya Anne dengan mata terbuka lebar-lebar. Paman Quentin tertawa mendengar pertanyaan keponakannya yang kocak itu. Aku sedang mencari suatu rumus rahasia, katanya. Apa itu? Tanya Anne lagi. Kau takkan bisa mengerti, kata pamannya. Semua peralatan yang kau katakan aneh-aneh ini membantu mengadakan berbagai percobaan. Hasil yang didapat kucatat dalam bukuku. Dan dari hasil penelitianku aku akan bisa menyusun suatu rumus rahasia. Rumus itu jika sudah siap, akan besar sekali manfaatnya. Paman ingin menemukan suatu rumus rahasia, dan kami ingin mengetahui suatu jalan rahasia, kata Anne. Anak itu lupa bahwa ia sama sekali tak boleh mengatakan soal itu pada orang lain. Saat itu Julian sedang berdiri di pintu. Ia memandang Anne dengan wajah masam. Untung saja Paman Quentin tak begitu memperhatikan Anne berceloteh. Dengan cepat Julian menariknya keluar kamar. Anne, satu-satunya cara supaya kau tidak bisa membuka rahasia adalah menjahit mulutmu, kata Julian dengan marah pada adiknya. Joanna, juru masak, sibuk membuat kue-kue untuk hidangan Natal. Suami istri petani tua yang tinggal di Kirin Farm mengirimi seekor ayam kalkun yang besar dan sudah dipotong. Kalkun itu disimpan dalam sepen. Hidung Tim mencium bau daging enak, dan Joanna terpaksa sibuk mengusirnya dari dapur. Di atas rak dalam kamar duduk disimpan kue-kue kering berkotak-kotak. Di mana-mana tersembunyi berbagai bungkusan yang kelihatannya terselubung rahasia. Suasana di rumah itu saat itu benar-benar bernapaskan perayaan Natal. Anak-anak merasa bahagia dan asyik. Pak Guru Roland pergi ke kebun dan mencabut sebatang pohon cemara yang masih muda. Kita harus memasang pohon Natal, katanya. Kalian mempunyai perhiasan pohon? Tidak, kata Julian, ketika melihat George menggeleng. Sore ini aku akan ke kota untuk membelinya, kata Pak Guru menjanjikan. Menghias pohon Natal merupakan pekerjaan yang menyenangkan. Kita memasangnya di serambi dalam, lalu kita nyalakan lilin-lilinnya pada hari Natal sesudah saat minum teh. Ayo, siapa mau ikut membeli lilin dan perhiasan pohon? Saya, seru Julian dan kedua adiknya berebut-rebut.
Tetapi George tetap membisu. Dia benar-benar keras kepala. Tak mau ikut dengan Pak Guru, biar diajak melakukan sesuatu yang asyik, yaitu membeli perhiasan untuk pohon Natal. George sebelumnya tak mengenal pohon Natal. Dan sebenarnya ia sangat ingin melihat seperti apa pohon itu. Tetapi keinginannya dirusak, karena Pak Guru Roland yang membeli benda-benda penghiasnya, yang membuat pohon cemara biasa menjadi semarak. Akhirnya selesailah pohon Natal yang dipasang di serambi dalam. Lilin-lilin berwarna-warni terpasang pada tempatnya di ranting-ranting, sedang daun-daunnya yang hijau penuh bertaburan dengan hiasan yang berkilau-kilauan. Benang perak menjulur ke bawah dari ranting-ranting, nampaknya seperti tetesan embun yang membeku. Anne meletakkan gumpalan-gumpalan kapas di sana-sini, supaya kelihatan seperti salju. Indah sekali, ujar Paman Quentin yang kebetulan lewat ketika Pak Guru sedang memasang perhiasan pohon yang terakhir. Ada boneka bidadari di atas pohon. Untuk siapa itu? Seorang anak perempuan yang manis. Dalam hati Anne berharap, semoga boneka itu akan dihadiahkan Pak Guru Roland kepadanya. Ia merasa pasti, boneka itu takkan diberikan pada George, lagi pula George pasti tak mau menerimanya. Boneka itu cantik sekali, dengan gaun renda yang tipis serta sayap kemilau keperak-perakan. Sementara itu Julian beserta kedua adiknya sudah bisa menerima Pak Guru Roland sebagai guru, dan juga selaku teman. Sebetulnya semua suka padanya, Paman Quentin, Bibi Fanny, dan juga Joanna, juru masak. Tentu saja George masih tetap merupakan kekecualian. Ia dan Tim masih selalu menjauhi Pak Guru. Keduanya langsung berwajah cemberut, begitu Pak Guru masuk ke kamar di mana mereka berada. Aku belum pernah tahu bahwa anjing bisa bermuka masam, kata Julian sambil memperhatikan Tim. Wah, cemberutnya sama seperti George. Dan aku selalu mendapat kesan seolah-olah George ikut menjepitkan buntutnya di sela kaki seperti Tim, apabila Pak Guru ada dalam ruangan, kata Anne sambil cekikikan. Ya, tertawa sajalah, kata George menggumam. Kalian jahat terhadapku. Aku mempunyai perasaan aneh terhadapnya. Tim juga begitu. Ah George, kau ini konyol, ujar Dick. Kau sebenarnya tak mempunyai perasaan aneh. Soalnya hanya karena Pak Guru masih tetap menyapamu dengan nama Georgina, serta bersikap tegas terhadapmu. Lagi pula ia tak suka pada Tim. Kurasa ia sendiri tak bisa mengubah kenyataan bahwa ia tak suka pada anjing. Misalnya saja, ada seorang tersohor bernama Lord Roberts, ia benci pada kucing. Kalau kucing kan lain, kata George. Tapi jika ada orang tak suka anjing, apalagi anjing seperti Tim, maka pasti ada sesuatu yang tidak beres dengan orang itu. Ah, tak ada gunanya berdebat dengan George, ujar Julian. Kalau dia sudah sekali mempunyai pendapat tentu, tidak bisa diajak bicara lagi. George keluar dari ruangan itu dengan marah. Menurut pendapat ketiga saudaranya, kelakuannya seperti anak kecil. Aku heran melihatnya, ujar Anne. Ia periang sekali selama di sekolah. Dan sekarang tahu-tahu ia aneh, persis seperti waktu kita untuk pertama kali berjumpa dengannya waktu musim panas yang lalu. Pak Guru Roland baik sekali, mau memasang pohon Natal dan mengurus perhiasannya, kata Dick. Kadang-kadang, aku juga kurang senang padanya, tapi harus kuakui bahwa orangnya baik sekali. Bagaimana jika kita tanyakan padanya, apakah dia bisa menafsirkan arti kata-kata yang tertera di kain tua kita itu? Aku tak keberatan apabila dia mengetahui rahasia kita. Aku senang bila ia boleh mengetahuinya, kata Anne. Anak itu sedang sibuk membuat kartu Natal yang sangat bagus untuk Pak Guru yang disukainya itu. Ia sangat pintar. Aku yakin, ia akan bisa mengatakan apa sebetulnya jalan rahasia itu. Kita tanyakan saja padanya. Baiklah, kata Julian. Akan kutunjukkan kain tua kita padanya. Malam ini malam kudus. Pak Guru akan duduk bersama kita di ruang duduk, karena Bibi Fanny ada di kamar kerja bersama Paman Quentin. Mereka berdua sibuk membungkus hadiah-hadiah yang diperuntukkan bagi kita semua. Malam itu, sebelum Pak Guru masuk ke ruangan,
Julian mengambil kain linen yang masih tergulung dan membentangkannya di atas meja. George memandang secarik kain itu dengan heran. "Sebentar lagi Pak Guru datang," katanya. "Lebih baik kau sembunyikan kain itu cepat-cepat. Kami hendak menanyakan padanya, apakah ia bisa menerjemahkan kata-kata yang tertulis dalam bahasa Latin ini," kata Julian. "Apa?" tanya George kaget. "Kau hendak menceritakan rahasia kita padanya." "Kenapa? Kita kan ingin mengetahui rahasianya," jawab Julian. "Kita tak perlu menceritakan di mana kita menemukannya. Kita tak perlu mengatakan apa-apa, kecuali menanyakan makna tulisan-tulisan dan tanda-tanda ini. Kita bukan hendak mengajaknya bersama-sama mempunyai rahasia. Kita hanya akan meminta bantuan kecerdasannya." "Aku tak pernah berniat hendak meminta bantuan padanya," ujar George. "Coba lihat saja nanti, pasti ia akan ingin mengetahui segala-galanya. Ia selalu ingin tahu." "Apa maksudmu?" kata Julian kaget. "Aku sama sekali tak mendapat kesan bahwa ia orang yang ingin tahu urusan orang lain. Kemarin aku melihatnya mengintip-ngintip sekitar kamar kerja yang saat itu sedang kosong," kata George. "Ia tak melihat aku di luar bersama tim. Aku melihatnya lewat jendela. Sibuk sekali ia di kamar kerja ayah. Kau sendiri mengetahui, Pak Guru sangat tertarik pada pekerjaan ayahmu," kata Julian. "Jadi kenapa ia tak boleh melihatnya? Ayahmu juga senang padanya. Kau cuma mengada-ada saja, supaya bisa menjelek-jelekkan Pak Guru. Ah, kalian berdua bisanya cuma bertengkar terus. Tutup mulut," kata Dick memarahi. "Sekarang kan malam kudus." Saat itu Pak Guru masuk. "Nah, semua sedang sibuk," katanya sambil tersenyum. "Apakah terlalu sibuk, sehingga tak sempat main kartu?" "Pak, bolehkah kami minta tolong sedikit?" tanya Julian. "Kami mempunyai secarik kain linen yang sudah tua umurnya. Di atasnya tertera tanda-tanda aneh. Kata-katanya kelihatan seperti bahasa Latin. Kami tak bisa menerjemahkannya." George berseru marah ketika melihat Julian menyodorkan kain linen yang tua ke dekat Pak Guru. Dengan segera ia bangkit, lalu pergi ke luar ruangan. Pintu dibantingnya keras-keras. Tim ikut keluar. "Wah, Georgina yang manis, malam ini sedang tidak ramah," ujar Pak Guru sambil menarik kain itu ke dekatnya. "Di mana kalian mendapatnya?" "Aneh benar." Anak-anak tak ada yang menjawab. Pak Guru mempelajari tanda-tanda yang tertera di kain itu. Tiba-tiba ia berseru, "Ah, sekarang aku tahu kenapa kalian ingin mengetahui arti kata-kata Latin yang kalian tanyakan waktu itu. Maksudku kata-kata yang berarti lorong rahasia. Ini dia, tertulis di sebelah atas gulungan ini." "Ya," jawab Dick. Anak-anak duduk agak merapat. Mereka berharap, semoga Pak Guru bisa membantu dan menemukan pemecahan rahasia tanda-tanda itu. "Kami cuma ingin mengetahui makna kata-katanya, Pak," kata Julian. "Ini benar-benar menarik," ujar Pak Guru Roland. Ia memperhatikan secarik kain itu dengan kening berkerut. "Rupa-rupanya di sini tertera petunjuk-petunjuk untuk menemukan lubang atau tempat masuk ke sebuah lorong atau jalan rahasia." "Memang begitu sangkaan kami," seru Julian bergairah. "Tepat begitulah sangkaan kami. Pak, tolonglah bacakan petunjuk-petunjuk itu. Bisakah Anda menafsirkan maknanya?" "Yah, kurasa kedelapan bujur sangkar ini merupakan gambar papan-papan kayu," kata guru pembimbing sambil menunjuk ke kedelapan bujur sangkar yang tergambar di atas kain. "Tunggu sebentar, susah sekali membaca kata-kata ini, karena tulisannya sudah pudar. Benar-benar mengasyikkan. Solum lapidem, Paris Linus, dan yang ini, cellula." "Ya, betul, selula." Anak-anak mendengarkan dengan asyik. Papan kayu. Rupanya yang dimaksudkan papan-papan pelapis dinding, di salah satu ruangan di Kirin Farm. Pak Guru Roland memperhatikan kata-kata dalam bahasa Latin yang sudah hampir tak kelihatan lagi tulisannya di atas kain itu. Kemudian disuruhnya Anne meminjam kaca pembesar pada Paman Quentin. Dengan segera anak perempuan itu kembali dengan membawa alat yang diperlukan. Mereka berempat mengamat-amati tulisan melalui kaca pembesar. Sekarang kelihatannya 3 kali lebih besar. "Yah,"
ujar Pak Guru pada akhirnya. Yang bisa kutafsirkan dari kata-kata petunjuk di kain ini adalah, sebuah kamar menghadap ke timur, 8 papan kayu, satu di antaranya yang diberi tanda silang bisa dibuka, lantai batu, ya, kurasa arti kata ini memang lantai batu. Lalu sebuah lemari besar, sangat ajaib dan mengasyikkan. Di mana kalian mendapatnya? Sesaat tak ada yang menjawab. Ah, kami menemukannya di suatu tempat, jawab Julian sesudah itu. Terima kasih banyak, Pak Guru. Kami sendiri takkan pernah berhasil menafsirkannya. Jadi mestinya tempat masuk ke jalan rahasia terdapat dalam kamar yang menghadap ke timur. Kelihatannya begitu, ujar Pak Guru sambil memperhatikan kain tua itu sekali lagi. Di mana katamu kalian menemukannya? Kami tak mengatakan di mana, jawab Dick. Sebetulnya ini rahasia. Kurasa kalian bisa saja mengatakannya padaku, kata Pak Guru sambil menatap Dick dengan matanya yang biru berkilauan. Aku bisa dipercayai menyimpan rahasia. Wah, kalau kalian tahu berapa banyak rahasia yang kusimpan. Yah, kenapa Anda tak boleh tahu di mana kami menemukannya, ujar Julian mengalah. Di Kirin Farm, dalam sebuah kantong tempat tembakau. Saya rasa jalan rahasia berawal di salah satu tempat dalam rumah itu. Soalnya sekarang di mana, dan kemana arahnya? Apa? Kalian menemukannya di Kirin Farm, seru Pak Guru. Wah, rupanya rumah tua itu menarik sekali. Kapan-kapan aku mau ke sana. Julian menggulung kain itu kembali, lalu memasukkannya ke dalam kantong. Terima kasih, Pak, katanya. Anda telah memecahkan suatu rahasia yang memusingkan kepala kami selama ini. Tapi dengannya timbul rahasia baru. Sehabis Natal kami akan mencari tempat masuk ke jalan rahasia itu, kalau kami berkunjung lagi ke Kirin Farm. Aku ikut, kata Pak Guru Roland. Barangkali saja aku bisa membantu. Itu jika kalian tak keberatan. Yah, Anda sudah membantu kami menafsirkan arti kata-kata tadi, kata Julian. Jadi kalau Anda ingin, bisa saja ikut dengan kami. Oh ya, sambung Anne. Kalau begitu kita akan bersama-sama mencari jalan rahasia, kata Pak Guru Roland. Kita akan asyik mengetuk-ketuk papan kayu, dengan harapan semoga tiba-tiba menganga sebuah lubang tempat masuk yang gelap. Kurasa George tidak akan mau ikut, kata Dick berbisik pada abangnya. Kau tadi sebenarnya tak boleh mengizinkan Pak Guru ikut, Julian. Dengan begini George akan tersisih. Kau tahu ia tak suka disisihkan. Aku tahu, jawab Julian. Ia merasa kurang enak. Tapi kita tak perlu repot-repot memikirkan hal itu sekarang. Barangkali saja sehabis Natal, kelakuan George akan berubah. Dia kan tak bisa terus-terusan merajuk seperti sekarang. 8 Apa yang terjadi malam itu? Asyik sekali anak-anak pada hari Natal. Mereka bangun pagi-pagi sekali, bergegas turun dari tempat tidur, dan mendatangi kursi-kursi yang tak jauh dari situ untuk melihat hadiah-hadiah yang bertumpuk di atasnya. Anak-anak berseru-seru dan menjerit-jerit karena girang. Wah, sebuah stasiun kereta api. Memang ini yang kuidam-idamkan. Siapa yang kiranya memberikan padaku sebuah boneka yang matanya bisa terbuka dan terpejam? Akan kuberi nama Betsy padanya. Aduh, hebat buku ini. Tentang pesawat terbang. Dari Bibi Fanny. Baik benar dia. Tim, lihatlah apa yang dihadiahkan Julian untukmu. Kalung dengan paku-paku tembaga. Wah, akan gagah kau memakainya. Ayo, bilang terima kasih padanya. Nah, dari siapa lagi hadiah ini? Hei, siapa yang memberi hadiah ini untukku? Mana kartunya? Oh, dari Pak Guru Roland. Baik sekali ia itu. Lihat Julian, aku dihadiahi pisau saku dengan 3 mata pisau. Begitulah anak-anak ribut berseru-seru menyatakan kegirangan mereka menerima hadiah. Sejam lamanya mereka sibuk membuka bungkusan-bungkusan yang beraneka macam bentuknya. Kedua kamar tidur anak-anak penuh dengan kertas-kertas berserakan. Siapa yang memberi buku tentang anjing itu, George? Tanya Julian. Ia melihat sebuah buku yang bagus dengan gambar anjing di atas tumpukan hadiah kepunyaan George. Pak Guru Roland,
jawab George singkat. Julian kepingin tahu, apakah George akan mau menerimanya. Menurut perasaannya, anak itu akan menolak. Tetapi walau ia keras kepala dan suka melawan, namun George kali itu membulatkan tekad untuk tidak merusak suasana hari Natal yang damai. Karena itu ketika anak-anak datang ke Pak Guru untuk mengucapkan terima kasih mereka atas pemberian hadiah, George juga tak ketinggalan. Ia juga mengucapkan terima kasih, meski dengan suara pelan dan sikap agak kaku. George sama sekali tidak memberikan hadiah pada Pak Guru. Tetapi ketiga saudara sepupunya tak melupakan guru pembimbing itu. Pak Guru menyatakan terima kasihnya dengan ramah. Kelihatannya ia sangat senang menerima hadiah-hadiah itu. Dikatakannya pada Anne bahwa belum pernah ia menerima kartu Natal sebagus yang dibuat anak itu. Anne memandangnya dengan wajah berseri-seri. Wah, benar-benar senang rasanya saya di sini pada waktu Natal ini, ujar Pak Guru, ketika mereka duduk beramai-ramai menghadapi meja makan yang penuh dengan hidangan istimewa hari Natal. Mereka akan makan siang. Bolehkah saya membantu memotong daging, Tuan Quentin? Saya pintar memotong. Paman Quentin menyerahkan pisau pemotong beserta garpu pemegang daging pada Pak Guru. Ia merasa lega, karena memotong daging memang bukan pekerjaan yang terlalu mudah. Artinya memotong dengan cara yang baik. Kehadiran Anda di sini menyenangkan, kata Paman dengan hangat. Menurut pendapatku Anda bisa menyesuaikan diri dengan baik, dan rasanya Anda seperti sudah kami kenal lama. Hari Natal itu benar-benar menggembirakan. Tentu saja hari itu anak-anak tidak belajar. Begitu pula pada hari berikutnya. Anak-anak mencurahkan seluruh perhatian mereka pada makanan enak yang berlimpah ruah, makan permen, dan menanti-nanti saat penyalaan pohon Natal. Pohon itu kelihatan indah sekali ketika lilin-lilin yang terpasang di ranting-rantingnya sudah dinyalakan. Cahayanya berkelip-kelip semarak dalam ruang serambi yang remang-remang. Perhiasannya berkilau-kilauan memantulkan cahaya lilin. Tim duduk di depan pohon, tak henti-hentinya menatap seperti kena sihir. Tim juga asyik, seperti kita, ujar George. Dan memang, anjing itu menikmati hari bahagia tersebut, sama seperti anak-anak. Menjelang saat tidur, anak-anak sudah capek sekali. Tak lama lagi aku pasti akan sudah tertidur, kata Anne sambil menguap lebar-lebar. Wah George, menyenangkan sekali hari ini, ya. Aku senang sekali melihat pohon Natal. Ya, memang indah, ujar George sambil meloncat masuk ke tempat tidur. Nah, ibu datang untuk mengucapkan selamat tidur. Ayo Tim, masuk ke keranjang. Dengan segera Tim masuk ke keranjang tempat tidurnya dekat jendela. Anjing itu selalu berada di tempat itu apabila Bibi Fanny masuk untuk mengucapkan selamat tidur pada George dan Anne. Tetapi begitu ia keluar lagi, dengan segera Tim lari ke bawah tempat tidur George. Dan memang disitulah ia tidur, dekat ke kaki tuannya. Apakah tidak lebih baik jika malam ini Tim tidur di luar saja, tanya ibu George. Kata Joanna, Tim akan makan banyak sekali di dapur. Jangan-jangan dia nanti sakit perut. Ah, jangan Bu, seru George membantah. Tim harus tidur di bawah, pada malam perayaan Natal. Tidak enak dong perasaannya. Ya, baiklah, kata ibu sambil tertawa. Sudah bisa kutebak bahwa kau pasti tak setuju. Sekarang kalian cepatlah tidur. Malam sudah larut, dan kalian pasti sudah sangat lelah. Sesudah itu Bibi Fanny pergi ke kamar anak laki-laki, untuk mengucapkan selamat tidur pada Julian dan Dick. Kedua anak itu sudah hampir tertidur sewaktu ia masuk. 2 jam kemudian seisi rumah sudah berada di tempat tidur masing-masing. Rumah itu sepi dan gelap. George dan Anne tidur nyenyak di tempat tidur masing-masing. Tim juga sudah terlelap di bawah pembaringan George. Tetapi tiba-tiba anak itu terjaga. Ia kaget, karena mendengar suara Tim menggeram. Tidak keras-keras, tetapi cukup untuk membuat tuannya terbangun. Anjing itu duduk dengan kepala ditegakkan. George tahu bahwa anjingnya itu sedang menajamkan telinga. Ia mendengar bunyi yang mencurigakan. Ada apa, Tim? Bisik George. Anne masih tetap tidur dengan nyenyak. Tim masih terus menggeram.
George duduk di tempat tidur. Dipegangnya kalung leher anjingnya, agar jangan menggeram lagi. Ia khawatir kalau ayahnya terbangun. Kalau Paman Quentin terbangun, pasti akan marah. Tim berhenti menggeram, karena tuannya sudah bangun. George masih tetap terduduk di tempat tidur. Ia tak tahu apa yang harus dikerjakannya. Tak ada gunanya membangunkan Anne, karena anak itu hanya akan ketakutan saja. Apa sebabnya Tim menggeram? Belum pernah ia melakukannya pada waktu malam. Mungkin lebih baik aku turun saja ke bawah untuk memeriksa, pikir George. Ia bukan anak yang penakut. Untuknya sama sekali tidak seram, menyelinap dalam rumah yang gelap dan sunyi. Lagi pula kan ada Tim mendampingi. Untuk apa takut, jika ditemani anjing sebesar itu? George mengenakan mantel kamarnya, karena hawa dingin. Piyama kurang hangat, jadi ia tak mau berkeliaran di luar dengan berpakaian itu saja. Barangkali ada kayu bakar yang jatuh dari perapian, dan membakar permadani yang terletak di depan tempat pediangan, pikir George. Ia mencium-cium sambil menuruni tangga rumah, mencari bau kebakaran. Barangkali Tim mencium bau kebakaran, lalu menggeram untuk memperingatkan ada bahaya. George menyelinap melewati serambi dalam, menuju ke ruang duduk. Tangannya diletakkan di kepala anjingnya, supaya ia jangan ribut. Ternyata api di pediangan kamar duduk tidak apa-apa. Nyalanya sudah redup, tinggal bara saja yang nampak. Keadaan di dapur juga beres. Kuku kaki Tim menimbulkan bunyi berketik-ketik ketika berjalan di lantai yang berlapis linoleum di situ. Kemudian mereka mendengar sesuatu bunyi yang datangnya dari seberang rumah. Tim menggeram dengan keras. Bulu tengkuknya berdiri. George tegak seperti terpaku di tempatnya. Mungkinkah ada pencuri yang masuk? Tiba-tiba Tim merengatkan diri dari pegangan George. Anjing itu berlari melintasi serambi dalam, melewati sebuah lorong dan langsung masuk ke kamar kerja yang terletak di seberangnya. George mendengar suara orang berseru kaget, dan setelah itu bunyi seolah-olah ada orang atau barang jatuh ke lantai. Ada pencuri, kata George pada dirinya sendiri. Dengan segera ia lari ke kamar kerja ayahnya. Dilihatnya ada senter yang masih menyala terletak di lantai. Rupanya senter itu terjatuh dari tangan orang yang saat itu sedang bergulat melawan Tim. Dengan segera George menyalakan lampu kamar. Apa yang dilihatnya dalam ruang kerja itu menyebabkan ia tercengang-cengang. Pak Guru Roland berguling-guling di lantai, berusaha membebaskan diri dari serangan Tim. Anjing itu tidak menggigitnya, tetapi menarik-narik mantel kamar yang dikenakan oleh Pak Guru itu. "Ah, kau yang datang, George. Suruh anjingmu ini melepaskan mantel kamarku," ujar Pak Guru Roland dengan pelan tetapi bernada marah. "Kau mau seisi rumah terbangun. Kenapa Pak Guru menyelinap di sini dengan membawa senter?" tanya George dengan tegas. "Aku tadi mendengar bunyi yang mencurigakan di sini. Lalu aku kemari, hendak memeriksa," jawab Pak Guru sambil duduk. Tangannya dilambai-lambaikan untuk menjauhkan Tim yang sedang marah. "Suruh anjingmu ini pergi." "Kenapa Pak Guru tadi tidak menyalakan lampu?" tanya George lagi. Ia sama sekali tak berniat akan menyuruh Tim melepaskan gigitannya pada mantel kamar orang itu. Ia bahkan senang melihat Pak Guru Roland marah-marah dan ketakutan. "Aku tak berhasil menemukan sakelarnya," jawab orang itu. "Letaknya di tempat yang salah." Katanya memang benar. Bagi orang yang belum tahu, sakelar lampu kamar itu tidak gampang ditemukan. Tiba-tiba Tim menggonggong dengan nyaring, karena ditolakkan oleh Pak Guru. "Nah, sekarang terbangun seisi rumah," ujar Pak Guru dengan marah. "Padahal aku tadi hati-hati sekali, supaya tak ada yang terganggu. Kukira aku bisa memeriksa sendiri, apakah ada orang masuk kemari, misalnya saja pencuri." "Ini ayahmu datang." Paman Quentin muncul sambil menggenggam sebatang besi pengatur api di tangannya. Ia tertegun ketika melihat Pak Guru terbaring di lantai, dijaga oleh Tim yang menggeram-geram. "Ada apa ini?" katanya dengan suara keras. Pak Guru Roland berusaha hendak bangkit, tetapi seketika itu juga geraman Tim menjadi lebih galak. Paman Quentin memanggilnya dengan garang.
Tim, ayo, kemari. Tim memandang ke arah George. Ia ingin tahu, apakah tuannya menyetujui perintah Paman Quentin. Tetapi George diam saja. Karenanya Tim juga tak mempedulikan perintah itu. Ia bahkan menyambar dengan gigi-giginya yang runcing ke arah pergelangan kaki Pak Guru. Anjing ini sudah edan, teriak Pak Guru ketakutan. Ia masih tetap terkapar di lantai. Aku sudah pernah digigitnya sekali. Sekarang dia mau menggigit lagi. Tim, cepat kemari, Tim, seru ayah George dengan marah. George, anjingmu ini tak mau menurut. Suruh dia mundur, sekarang juga. Kemarilah, Tim, ujar George dengan tenang. Seketika itu juga Tim menghampirinya. Anjing itu tegak di sisi tuannya. Bulu tengkuknya masih tetap berdiri. Ia menggeram pelan, seolah-olah memperingatkan, awas, Pak Guru. Jangan main-main, nanti ku terkam. Pak Guru bangkit. Ia marah sekali. Saya tadi mendengar bunyi yang aneh di sini. Karenanya saya turun ke bawah dengan membawa senter, ingin melihat kalau ada yang tidak beres, katanya. Menurut perasaan saya tadi, bunyi itu seakan-akan berasal dari kamar kerja Anda. Karena saya tahu di sini banyak buku-buku dan peralatan berharga, saya khawatir jangan-jangan ada orang hendak mencurinya. Baru saja saya sampai dalam ruangan ini, tahu-tahu anjing itu muncul dan langsung menerpa sehingga saya terjatuh. George juga masuk, tetapi ia tak mau menyuruh anjingnya mundur. Aku tak bisa mengerti kenapa kau begitu, George. Aku benar-benar tak mengerti, kata Paman Quentin dengan marah. Kuharap kau tak berniat hendak konyol lagi, seperti kelakuanmu sebelum saudara-saudara sepupumu datang musim panas yang lalu. Dan Tim sudah pernah menggigit Pak Guru. Baru sekarang aku mendengarnya. George menyuruhnya berbaring di bawah meja sewaktu anak-anak sedang belajar, kata Pak Guru. Saya tidak mengetahuinya. Sewaktu saya hendak menjulurkan kaki di bawah meja, tak sengaja tersentuh tubuh anjing itu. Seketika itu juga saya digigitnya. Saya memang tak menceritakan peristiwa itu pada Anda, karena tak mau merepotkan. Tetapi sebetulnya George beserta anjingnya sudah selalu berbuat hal-hal yang menjengkelkan saya, sejak hari pertama saya di sini. Kalau begitu Tim harus keluar. Ia harus tinggal dalam kandangnya di kebun, kata ayah George. Aku tak mau melihatnya lagi dalam rumah. Itu hukumannya. Dan juga untukmu, George. Aku tak mau membiarkan tingkah laku seperti begini. Pak Guru Roland kan sangat baik hati gada kalian semua. Aku tak mau menyuruh Tim tinggal di luar, ujar George dengan marah. Udara di luar sangat dingin. Ia akan sedih sekali, kalau dipaksa tidur di luar. Biar, kata ayahnya keras. Mulai sekarang, apakah Tim boleh masuk ke dalam rumah selama masa liburan ini? Sepenuhnya tergantung dari kelakuanmu. Aku akan menanyakan pada Pak Guru, bagaimana kelakuanmu setiap hari. Kalau laporannya buruk, maka Tim harus tetap di luar. Mengerti? Sekarang kau tidur lagi, tapi sebelumnya minta maaf dulu pada Pak Guru. Tidak mau, seru George. Dengan perasaan kacau karena marah dan sedih, anak perempuan itu lari menaiki tangga, menuju ke kamarnya. Kedua orang dewasa yang berada di kamar kerja, hanya bisa memandangnya dengan tercengang-cengang. Biarkan saja, kata Pak Guru Roland setelah beberapa saat. George seorang anak yang sangat sulit wataknya. Sudah jelas, ia telah membulatkan tekad untuk tidak menyukai saya. Tapi saya akan senang sekali bila bisa meyakinkan bahwa anjing itu tak ada lagi dalam rumah. Saya khawatir Georgina akan menyuruhnya menerkam saya, begitu ada kesempatan baik. Sayang hal serupa ini harus terjadi, ujar ayah George menyesal. Apa ya, bunyi yang Anda dengar tadi? Kurasa sebatang kayu bakar yang sudah hampir habis dimakan api, lalu terjatuh di sela kisi-kisi besi di perapian. Sekarang, apa yang harus kulakukan dengan anjing yang menjengkelkan ini? Kurasa aku harus mengusirnya keluar. Untuk malam ini, biarkan saja di dalam, sahut Pak Guru. Saya mendengar suara-suara di tingkat atas. Jadi ternyata yang lain-lain juga sudah terbangun.
Lebih baik kita tidak membikin ribut-ribut lagi. Benar juga, kata ayah George lega. Ia tak mau berurusan dengan seorang gadis cilik yang membangkang, serta seekor anjing besar yang sedang marah di tengah malam buta. Kedua orang itu kembali ke kamar masing-masing dan tidur lagi. Tetapi George masih belum bisa memejamkan mata kembali dengan cepat. Ketika ia sampai di tingkat atas, ternyata ketiga saudaranya terbangun. George melaporkan kejadian yang baru saja dialaminya. "George, kau ini benar-benar konyol," ujar Dick dengan kesal. "Kenapa Pak Guru tak boleh turun ke bawah jika ia mendengar bunyi yang mencurigakan? Kau sendiri juga turun. Sekarang tim yang malang tidak boleh lagi diam dalam rumah, padahal udara sangat dingin di luar." Anne mulai terisak-isak. Ia sedih mendengar guru pembimbing yang disenanginya jatuh ke lantai karena diterkam oleh tim. Dan ia juga sedih karena tim dihukum sebagai akibat perbuatannya sendiri. "Sudah. Jangan menangis. Seperti bayi," tukas George. "Aku tak menangis, padahal tim anjingku." Tetapi sebetulnya George sangat sedih. Ketika yang lain-lain sudah terlelap kembali, barulah dilepaskannya bendungan air mata. Bantal menjadi basah kuyup karenanya. Tim mendekat sambil mendengking-dengking pelan. Anjing itu selalu ikut murung apabila melihat tuannya sedang sedih. IX mencari jalan rahasia keesokan harinya anak-anak tidak belajar. George kelihatan agak pucat. Ia lebih banyak berdiam diri. Tim sudah ditambatkan di kandangnya. Dari dalam rumah dapat terdengar suaranya melolong-lolong dengan sedih. Mereka semua kasihan padanya. "Wah George, sayang hal-hal seperti ini harus terjadi," kata Dick. "Kenapa kau selalu galak? Hasilnya cuma kerumitan saja bagimu, dan bagi tim yang malang." Perasaan George saat itu tak menentu. Ia sangat membenci Pak Guru Roland, sehingga tak mau bertatapan muka. Mual rasanya melihat muka orang yang sekarang dibencinya itu. Tetapi ia juga tak berani terang-terangan bertindak kasar dan membangkang. Ia khawatir Pak Guru akan melaporkan kelakuannya itu pada ayahnya, lalu jangan-jangan ia tak diperbolehkan lagi bergaul dengan tim. Mungkin bahkan melihatnya saja tak boleh. Sangat sukar bagi seseorang yang suka melawan seperti George, untuk memaksa diri bersikap sopan terhadap orang yang tak disukai. Pak Guru Roland tak mengacuhkannya. Ketiga saudara sepupunya berusaha mengikut sertakan George dalam pembicaraan dan rencana-rencana mereka. Tetapi anak itu tetap diam saja. Ia sama sekali tak menunjukkan minat. "George, hari ini kita akan ke Kirin Farm," ujar Dick. "Mau ikut? Kami hendak mencari tempat masuk ke jalan rahasia. Mestinya terdapat dalam rumah itu." Sebelumnya anak-anak sudah menceritakan pada George mengenai keterangan Pak Guru tentang tanda-tanda yang tertera di kain tua mereka. Ketiga saudara sepupunya bergairah sekali, walau keasyikan perayaan Natal menyebabkan mereka melupakannya untuk sementara waktu. "Ya, tentu saja aku mau ikut," jawab George. Mukanya tak sesuram sebelumnya. "Kita ajak tim, karena dia pasti ingin jalan-jalan." Tetapi ketika George mendengar bahwa Pak Guru Roland juga ikut, seketika itu juga ia berganti pikiran. Biar diupah seberapapun, ia tak mau pergi bersama orang itu. Tidak, ia tidak mau. Lebih baik berjalan-jalan sendirian, dengan tim. "Kenapa kau tiba-tiba tidak mau lagi, George? Bayangkan keasyikan kita nanti, mencari tempat masuk ke jalan rahasia," ujar Julian seraya memegang lengan saudara sepupunya itu. George menyentakkan lengannya. "Aku tak mau, jika Pak Guru ikut," katanya berkeras kepala. Saudara-saudaranya menyadari bahwa tak ada gunanya berusaha membujuk anak yang sedang merajuk itu. "Aku akan jalan-jalan sendiri dengan tim," kata George. "Kalian pergi saja dengan Pak Guru kalian yang tersayang." George keluar bersama tim. Ketiga saudaranya melihat anak perempuan itu berjalan seorang diri di jalan kebun. Mereka merasa sedih dan bingung. George semakin tersisih, sedang mereka sama sekali tak berdaya untuk memperbaiki suasana. "Nah, kalian sudah siap semua?" tanya Pak Guru. "Berangkat sajalah duluan. Aku masih ada urusan sebentar di desa."
Karenanya ketiga anak itu lantas berangkat. Mereka sangat menginginkan George ada bersama mereka. Tetapi anak itu tak nampak batang hidungnya. Pak Sanders serta istrinya senang sekali melihat ketiga anak itu datang. Mereka diajak duduk di dapur yang luas, dan diberi hidangan roti jahe yang masih hangat dan susu panas. "Nah, apakah kalian bermaksud hendak menemukan barang-barang tersembunyi lagi?" tanya Ibu Sanders sambil tersenyum ramah. "Ibu mengizinkannya," tanya Julian. "Kami mencari sebuah kamar yang menghadap ke timur. Berlantai batu, dan dindingnya dilapisi dengan papan. Semua kamar di tingkat bawah lantainya dari batu," kata Ibu Sanders. "Cari saja kalau kalian mau, Nak. Aku tahu, kalian takkan merusak apa-apa. Tapi jangan masuk ke kamar di atas yang ada lemari berdinding palsu ya. Dan juga jangan masuk ke kamar sebelahnya, karena kedua kamar itulah yang ditempati kedua seniman tamuku." "Baiklah," kata Julian. Sebetulnya ia agak menyesal, karena tidak bisa lagi bermain-main dalam lemari yang mengasyikkan itu. "Pelukis-pelukis itu sudah datang, Bu. Aku kepingin ngobrol dengan mereka, mengenai lukisan-lukisan. Aku juga kepingin jadi pelukis." "Oh ya," kata Ibu Sanders. "Wah, bukan main. Aku selalu heran mendengar orang yang bisa mencari uang dengan melukis. Bagi pelukis yang penting bukan uang, melainkan membuat lukisan," ujar Julian dengan bersungguh-sungguh. Keterangannya itu semakin mengherankan Ibu Sanders. Ia tertawa sambil menggeleng. "Seniman memang aneh," katanya. "Sudahlah, kalian pergi saja mencari barang yang ingin kalian temukan. Tapi hari ini kau tak bisa ngobrol dengan kedua seniman itu, Master Julian, mereka sedang keluar." Sesudah selesai makan dan minum, anak-anak bangkit. Mereka agak bingung, di mana harus mulai mencari. Mereka harus menemukan sebuah kamar, atau kamar-kamar yang menghadap ke timur. Itu yang pertama-tama harus mereka lakukan. "Bagian sebelah mana dari rumah ini yang menghadap ke timur, Bu?" tanya Julian. Ibu Sanders tahu. "Dapur ini tepat menghadap ke utara," jawab Ibu Sanders. "Jadi di timur di sebelah sana," katanya sambil menunjuk ke kanan. "Terima kasih," kata Julian. "Ayo, kita mulai mencari." Ketiga abang beradik itu keluar dari dapur, lalu membelok ke kanan. Di depan mereka terdapat 3 kamar. Yang satu semacam sepen yang sudah jarang dipakai lagi, lalu sebuah bilik kecil yang dipergunakan sebagai tempat kerja oleh Pak Sanders. Sedang kamar ketiga dulunya merupakan kamar duduk, tetapi sekarang tak pernah dipakai lagi. Di situ dingin, karena perapiannya tak pernah dinyalakan. "Ketiga kamar ini lantainya semua dari batu," kata Julian. "Jadi ketiga-tiganya harus kita periksa," sambut Anne. Tidak perlu," jawab Julian. "Misalnya saja, kamar sepen ini tidak perlu kita masuki." "Loh, kenapa?" tanya Anne heran. "Kau ini memang tolol. Lihat saja, dindingnya dari batu. Padahal kita mencari dinding berlapis papan," kata Julian. "Pakai dong otakmu. Mestinya ada alasan tertentu, kenapa dalam petunjuk yang dituliskan di atas kain linen ada 8 bujur sangkar," ujar Julian sambil memperhatikan kain secarik yang ada di tangannya. "Kurasa ada baiknya jika kita memperhatikan, kalau ada tempat tertentu yang dilapisi dengan 8 papan bujur sangkar saja. Misalnya dinding sebelah atas sebuah jendela. Kedua kamar ini perlu kita periksa," kata Dick, "baik bilik kecil, maupun kamar duduk berpapan pelapis dinding." Asyik benar mereka memeriksa kedua kamar itu. Mereka mulai dengan bilik yang kecil. Seluruh dindingnya dilapisi papan yang terbuat dari kayu berwarna gelap. Tetapi tak ada satu tempat pun di situ yang hanya dilapisi dengan 8 papan bujur sangkar. Karenanya anak-anak berpindah ke kamar berikutnya. Papan pelapis dinding di situ lain wujudnya. Kelihatannya belum begitu tua, dan juga tak gelap warna kayunya. Anak-anak memeriksa tiap bujur sangkar. Satu persatu diketuk dan ditekan-tekan. Setiap saat mereka sudah mengharapkan akan ada papan yang tergeser ke samping, seperti yang terjadi dalam serambi. Tetapi harapan mereka sia-sia.
Kesibukan mereka sama sekali tak membawa hasil. Tak ada papan yang tiba-tiba tergeser. Sewaktu mereka sedang sibuk mencari-cari, kedengaran langkah-langkah kaki berjalan di serambi disertai suara orang bercakap-cakap. Seorang yang kurus jangkung menengok ke dalam kamar duduk yang tak terpakai lagi. Orang itu berhidung mancung dan berkacamata. "Halo, sapanya?" kata Ibu Sanders. "Kalian sedang sibuk mencari harta karun atau sesuatu seperti itu." "Nah, bagaimana hasilnya?" "Belum berhasil," kata Julian dengan sopan. Diperhatikannya orang yang menyapa. Di belakangnya ada satu orang lagi. Kelihatannya lebih muda dari laki-laki yang di depan. Orang yang di belakang bermata agak sipit dan bermulut lebar. "Kalian kedua seniman yang menginap di sini?" "Betul," ujar orang yang di depan. Ia masuk ke dalam kamar. "Apa sebenarnya yang kalian cari?" Sebetulnya Julian tak ingin menceritakan, tetapi untuk tidak menjawab juga susah. Jadi ia menerangkan seperlunya saja. "Kami sedang mencari, kalau di sini ada papan pelapis dinding yang bisa tergeser," katanya. "Dalam serambi ada satu. Kami senang mencari-cari. Mengasyikkan. Bolehkah kami membantu?" tanya seniman yang pertama. "Siapa nama kalian?" "Namaku Thomas, dan temanku ini bernama Wilton." Anak-anak mengajak kedua pelukis itu ngobrol selama 1-2 menit. Anak-anak bersikap sopan, tetapi mereka sama sekali tak mengingini bantuan kedua orang seniman itu. Kalau di situ ada sesuatu yang bisa ditemukan, maka mereka ingin menemukannya sendiri. Kalau ada orang dewasa yang memecahkan rahasia yang sedang menyibukkan anak-anak, akan lenyaplah keasyikan mereka. Tetapi susah melarang orang dewasa. Tak lama kemudian mereka semua sudah sibuk mengetuk-ketuk papan pelapis dinding kamar duduk. Tiba-tiba terdengar suara menyapa, "Halo. Wah, sibuk benar kalian ini." Anak-anak berpaling ke arah datangnya suara itu. Mereka melihat Pak Guru berdiri di ambang pintu. Ia tersenyum. Kedua seniman yang sedang membantu mencari juga ikut memandangnya. "Dia teman kalian?" tanya Pak Thomas. "Ya, dia guru pembimbing kami selama masa libur. Orangnya sangat ramah," ujar Anne sambil lari menghampiri Pak Guru lalu memegang tangannya. "Maukah engkau memperkenalkan aku pada mereka, Anne?" kata Pak Guru meminta sambil tersenyum pada anak itu. Anne tahu bagaimana cara memperkenalkan orang. Ia sudah sering melihat ibunya melakukan. "Ini Pak Guru Roland," katanya pada kedua seniman itu. Kemudian ia berpaling memandang guru pembimbingnya. "Dan ini Pak Thomas," sedang tuan itu bernama Pak Wilton. Ketiga orang dewasa itu saling membungkukkan badan untuk memberi hormat. "Anda berdua menginap di sini?" tanya Pak Guru. "Rumah petani ini menarik, ya." "Hei, bukankah sekarang sudah waktunya kita pulang?" tanya Julian kaget ketika terdengar bunyi jam berdenting. "Betul, kurasa memang sudah waktu bagi kita," jawab Pak Guru. "Sayang, rupanya aku tak bisa cepat-cepat menyusul, seperti yang kuharapkan tadi. 5 menit lagi kita akan sudah harus pulang. Tak boleh terlambat semenit pun. Tapi aku masih bisa membantu sebentar, untuk menemukan jalan rahasia yang aneh itu." Mereka mulai sibuk lagi, mengetuk-ketuk dan menekan-nekan. Tetapi tak ada hasilnya. Benar-benar mengecewakan. "Ya, sekarang kita benar-benar harus pulang," kata Pak Guru. "Ayo, kita minta diri pada Ibu Sanders." Mereka berbondong-bondong masuk ke dapur. Ibu Sanders sedang memasak. Baunya enak sekali. "Anda sedang menyiapkan makan siang kami, Bu Sanders," kata Pak Wilton. Bu Sanders memang jago masak." Ibu Sanders tersenyum mendengar pujian itu. Kemudian ia berpaling dan memandang anak-anak. "Nah, kalian berhasil menemukan yang dicari?" tanyanya. "Tidak," kata Pak Guru, sebelum anak-anak sempat membuka mulut. "Kami tak berhasil menemukan jalan rahasia." "Jalan rahasia?" tanya Ibu Sanders dengan heran. "Loh, kalian tahu mengenainya? Kukira hal itu sudah lama dilupakan orang." "Terus terang, sudah. Sejak lama aku tak percaya lagi bahwa jalan rahasia itu ada." "Ibu juga tahu mengenainya?" seru Julian bergairah. "Di mana letaknya?"
Aku tak tahu, nak. Rahasia itu sudah lama dilupakan orang, kata wanita tua itu. Aku hanya ingat bahwa nenekku pernah menceritakannya, sewaktu aku masih lebih kecil lagi daripada kalian sekarang. Tapi waktu itu aku sama sekali tak berminat pada hal-hal seperti itu. Perhatianku lebih terarah pada sapi, ayam dan biri-biri. Ah Bu, cobalah mengingat-ingatnya kembali, ujar Dik meminta-minta. Apakah sebetulnya jalan rahasia itu? Maksudnya suatu jalan tersembunyi, dari rumah ini ke suatu tempat lain, kata Ibu Sanders. Tapi aku tak tahu kemana. Jalan itu biasa dipakai di zaman dulu, kalau orang-orang hendak menyembunyikan diri dari kejaran musuh. Anak-anak kecewa ketika mendengar bahwa Ibu Sanders tak banyak mengetahui tentang jalan rahasia. Mereka meminta diri, lalu pulang bersama guru pembimbing mereka. Anak-anak merasa kesibukan mereka pagi itu sia-sia belaka. Sesampai di Pondok Kirin, ternyata George sudah ada di dalam. Mukanya tidak begitu pucat lagi. Ia menyambut kedatangan saudara-saudara sepupunya dengan bersemangat. Ada sesuatu yang kalian temukan di sana. Ayo, ceritakan dong, katanya. Tak ada yang bisa diceritakan, ujar Dik dengan suram. Kami menemukan 3 kamar yang menghadap ke timur dan berlantai batu, tapi cuma 2 di antaranya yang dindingnya berlapis papan. Jadi di kedua kamar itulah kami sibuk mencari-cari. Sepanjang pagi kami menekan dan mengetuk-ketuk papan. Tapi hasilnya sama sekali tidak ada. Tapi kami sempat berkenalan dengan kedua seniman yang tinggal di sana, kata N. Orang yang satu kurus tinggi, berhidung mancung dan memakai kacamata. Yang satu lagi lebih muda, bermata sipit. Mulutnya lebar sekali. Aku melihat mereka tadi pagi, kata George. Mendengar ceritamu, mestinya kedua seniman itulah yang kulihat tadi. Pak Guru Roland sedang bercakap-cakap dengan mereka. Tapi mereka tak melihat aku. Tak mungkin, kata N dengan segera. Pak Guru tak mengenal mereka. Jadi bukan kedua seniman itu yang kau lihat tadi. Aku tahu pasti, karena akulah yang memperkenalkan keduanya pada Pak Guru. Tapi aku sendiri mendengar Pak Guru Roland menyapa salah seorang dari mereka, dengan menyebutkan nama Wilton, ujar George. Ia heran. Jadi mestinya Pak Guru mengenal mereka. Tak mungkin kedua seniman itu yang kau lihat bersama Pak Guru, ulang N. Mereka benar-benar tak mengenalnya. Pak Thomas bahkan bertanya, apakah Pak Guru teman kami? Aku yakin tak keliru melihat tadi, ujar George berkeras. Kalau Pak Guru mengatakan tak kenal pada kedua seniman itu, ia bohong. Kau ini selalu ingin menonjolkan, seolah-olah ia berbuat sesuatu yang jahat, seru N. Ia merasa tersinggung. Kau selalu mengada-ada tentang Pak Guru Roland. Kata Julian. Pak Guru datang. Pintu kamar terbuka. Pak Guru masuk ke dalam. Nah, bagaimana, katanya. Mengecewakan sekali, bukan? Aku juga menyesal, karena kita tak berhasil menemukan jalan rahasia. Tapi kita juga konyol, mencari-cari dalam kamar duduk itu. Papan pelapis dinding di situ belum begitu tua. Mestinya baru dipasang bertahun-tahun sesudah pelapis di bilik kecil. Yah, jadi tak ada gunanya mencari-cari di sana lagi, kata Julian dengan kecewa. Dan aku hampir yakin, dalam bilik kecil juga takkan ada yang bisa ditemukan. Kita sudah memeriksa di situ dengan seksama. Mengecewakan sekali, bukan? Memang, kata Pak Guru Roland. Nah, Julian, bagaimana pendapatmu tentang kedua seniman tadi? Aku senang berkenalan dengan mereka. Kelihatannya mereka ramah. Aku mau berkenalan lebih baik dengan keduanya. George memandang guru pembimbing mereka itu. Mungkinkah ia berbohong, padahal ngomongnya begitu bersungguh-sungguh? Anak perempuan itu sungguh-sungguh bingung. Ia merasa yakin, kedua orang yang dilihatnya sedang bicara dengan Pak Guru adalah seniman-seniman yang diceritakan ketiga saudara sepupunya. Tetapi kalau begitu mengapa Pak Guru berpura-pura tak kenal dengan mereka? Jadi mestinya dialah yang keliru melihat. Tetapi ia tetap merasa tak enak mengenai persoalan itu. George berniat hendak menyelidiki keadaan sebenarnya, kalau bisa.
George dan tim kecewa pelajaran dimulai kembali keesokan paginya. Dan tim tidak boleh lagi berbaring di bawah meja tempat anak-anak bekerja. Sebetulnya George kepingin menolak jika disuruh belajar. Tetapi ia tahu, takkan ada gunanya membangkang. Orang dewasa sangat berkuasa. Mereka bisa menjatuhkan bermacam-macam jenis hukuman. Ia sendiri tak peduli jika dihukum, tetapi ia tak sampai hati apabila tim ikut-ikut dihukum pula. Karena itu ia duduk menghadapi meja bersama ketiga saudara sepupunya. George menunggu kedatangan guru pembimbing mereka dengan wajah pucat dan masam. Anne sangat gembira karena pelajaran akan dimulai kembali. Anak itu siap melakukan apa saja yang akan menyenangkan hati Pak Guru Roland, karena ia diberi hadiah boneka bidadari yang berasal dari puncak pohon Natal. Anne merasa belum pernah melihat boneka secantik itu. Ketika Anne menunjukkannya pada George, saudara sepupunya hanya memandang sambil cemberut. Ia tak suka pada boneka, apalagi boneka yang dipilihkan oleh Pak Guru Roland dan kemudian diberikan olehnya pada Anne. Tetapi Anne sangat menyukai boneka itu. Karenanya ia bertekad hendak ikut belajar bersama saudara-saudaranya dan bekerja sebaik mungkin. George bekerja asal jadi, pokoknya jangan sampai kena marah. Tetapi Pak Guru sama sekali tak menunjukkan minat terhadapnya, dan juga tidak pada hasil pekerjaannya. Anak-anak yang lain dipuji-pujinya. Ketika Julian agak mengalami kesukaran dalam salah satu pelajaran, Pak Guru menerangkannya secara panjang lebar. Saat mereka sedang bekerja, terdengar suara tim melolong-lolong di luar. Anak-anak gelisah dan sedih, karena mereka sangat sayang pada anjing itu. Tim teman baik mereka. Mereka sedih membayangkan anjing itu disisihkan, dan harus menderita dingin dan sengsara dalam kandang di kebun. Ketika saat istirahat selama 10 menit tiba, Pak Guru keluar sebentar. Kesempatan itu dipergunakan oleh Julian untuk ngomong dengan George. George tak tahan rasanya mendengar tim yang malang melolong-lolong kedinginan di luar. Aku bahkan merasa mendengar dia terbatuk-batuk. Biarlah aku bicara dengan Pak Guru tentang tim. Kan tak enak rasanya mengetahui bahwa tim menderita di luar. Aku pun merasa mendengar tim batuk-batuk, kata George dengan prihatin. Mudah-mudahan saja tidak pilek. Ia sama sekali tidak bisa mengerti, kenapa aku sampai memasukkannya ke dalam kandang. Ia pasti menganggapku kejam. George memalingkan kepalanya cepat-cepat, karena takut kalau air matanya keluar saat itu. Ia selalu mengaku tak pernah menangis, tetapi sukar menahan air mata yang hendak mengalir, jika ia ingat pada tim yang sedang kedinginan di luar. Dick menjamah lengannya. George, aku tahu kau membenci Pak Guru Roland. Kurasa kau tak bisa mengubah kenyataan itu. Tapi kami juga tak tahan mendengar tim melolong-lolong karena ditinggal sendirian di luar. Nampaknya hari ini akan turun salju. Pasti takkan mengenakan bagi tim. Bisakah kau bersikap menurut hari ini, dan melupakan kebencianmu? Supaya nanti kalau ayahmu menanyakan tentang kelakuanmu pada Pak Guru, dia akan mengatakan bahwa kau menurut sekali. Sudah itu kami akan meminta pada Pak Guru, agar ia memperbolehkan tim masuk lagi ke rumah. Nah, dengar itu, tim terbatuk-batuk lagi di halaman. Hati George terasa seperti diiris-iris, karena sedih. Jangan-jangan tim terserang penyakit radang paru-paru. Dan ia tak bisa merawat, karena anjing kesayangannya itu harus tinggal dalam kandang. Kalau hal itu benar terjadi, ia akan merasa sedih sekali. George memandang Julian dan Dick. Baiklah, katanya. Aku memang benci pada Pak Guru Roland. Tapi kebencian itu kalah dibandingkan dengan sayangku terhadap tim. Jadi demi kepentingan tim, aku akan berpura-pura menjadi anak manis dan mau bekerja keras. Sudah itu kalian akan bisa meminta pada Pak Guru, apakah tim diperbolehkan masuk kembali. Nah, begitu dong, kata Julian. Pak Guru datang, ingat, George. Berusahalah sebaik-baiknya. Guru pembimbing tercengang. Ketika ia masuk ke ruang belajar, George memandangnya sambil tersenyum. Hal itu begitu tak tersangka olehnya, sehingga Pak Guru bingung.
Ia semakin bingung ketika melihat George bekerja lebih rajin daripada ketiga saudaranya. Anak itu bahkan menjawab dengan sopan dan gembira ketika diajak bicara oleh Pak Guru. Guru pembimbing itu memuji, "Bagus, Georgina. Ternyata otakmu cerdas." "Terima kasih, Pak Guru," jawab George sambil tersenyum kecil. Senyumnya itu tak seberapa jika dibandingkan dengan senyuman riang yang sering menghias wajah ketiga saudara sepupunya. Tetapi walau begitu, George tersenyum. Waktu makan siang, George melayani Pak Guru Roland dengan sangat sopan. Ia menyodorkan garam meja, menawarkan roti lagi, dan menambahkan air ke gelas Pak Guru yang sudah kosong. Saudara-saudaranya memandang George dengan kagum. Anak itu benar-benar tabah. Mestinya sangat sukar baginya untuk bersikap seolah-olah Pak Guru seorang teman baik, padahal dalam hati ia sangat membenci orang itu. Pak Guru Roland kelihatan sangat senang, dan nampaknya mau membalas keramah tamahan George. Ia berkelakar dengan anak itu, serta menawarkan peminjaman sebuah buku cerita yang dimilikinya. Cerita tentang anjing. Ibu George gembira melihat anaknya yang berwatak keras itu seakan-akan sudah berubah. Pokoknya suasana hari itu enak, lebih bergembira. "George, sebaiknya kau keluar, sebelum ayahmu datang menanyakan tentang kelakuanmu hari ini pada Pak Guru," kata Julian. "Nanti kalau Pak Guru memberikan laporan yang menyenangkan, kami akan meminta apakah tim boleh masuk lagi. Rasanya lebih enak kalau kau tak di sini." "Baiklah," kata George. Anak itu sudah berharap-harap, semoga hari yang berat itu cepat berlalu. Rasanya berat sekali harus berpura-pura ramah. Ia takkan mau melakukannya, kalau bukan demi kepentingan tim. Menjelang pukul 6 sore George menghilang dari kamar, ketika didengarnya langkah kaki ayahnya mendekat. Paman Quentin masuk ke dalam kamar, lalu menganggukkan kepala pada Pak Guru. "Nah, bagaimana? Anak-anak rajin belajar hari ini?" tanyanya. "Oh ya, rajin sekali," kata Pak Guru. Hari ini Julian berhasil memahami sesuatu yang sebelumnya tak dimengerti olehnya. Pekerjaan Dick dalam mata pelajaran bahasa Latin memuaskan. Dan Anne membuat latihan bahasa Perancis dengan sempurna. Tidak ada satu pun yang salah. "Bagaimana dengan George?" tanya Paman. "Saya memang sampai pada laporan tentang Georgina," kata Pak Guru Roland. Ia menoleh dan melihat bahwa anak itu sudah tak ada lagi. Hari ini ia belajar lebih rajin dari saudara-saudaranya. "Saya benar-benar puas melihat prestasinya. Ia berusaha keras. Ia pun benar-benar bersikap sopan dan ramah. Menurut perasaan saya, Georgina ingin mengubah sikapnya. Ia memang baik sekali hari ini," ujar Julian dengan gembira. "Paman Quentin, George hari ini telah berusaha keras. Sungguh. Dan ia saat ini sedang sedih sekali." "Kenapa?" tanya Paman Quentin dengan nada heran. "Karena tim," kata Julian menerangkan. "Dia harus di luar terus. Dan sekarang terbatuk-batuk." "Paman, izinkanlah tim masuk lagi ke rumah. Kasihan dia," ujar Anne meminta-minta. "Ya, Paman," sambung Dick. "Bukan hanya demi George yang sangat sayang padanya, tapi juga demi kami. Kami sangat merasa kasihan mendengarnya melolong-lolong di luar. Lagi pula sudah sepantasnya George diberi hadiah, karena hari ini ia benar-benar telah berusaha sebaik-baiknya." "Yah," kata Paman Quentin sambil memandang wajah ketiga keponakannya yang menatapnya dengan penuh harap. Paman Quentin agak ragu. Bagaimana enaknya, ya, kalau George tak membandel lagi, dan hawa di luar semakin dingin. Nah, Paman memandang Pak Guru. Dikiranya akan mengatakan sesuatu yang sifatnya menguntungkan bagi tim. Tapi Pak Guru tak mengatakan apa-apa, hanya dari air mukanya nampak bahwa ia jengkel. "Bagaimana pendapat Anda, Roland?" tanya Paman. "Menurut pendapat saya, Anda harus tegas. Anjing itu harus tetap di luar," kata Pak Guru. "George anak manja, dan perlu dididik secara tegas. Anda harus betul-betul memegang keputusan yang sudah diambil tentang anjing itu. Tak ada alasan berlembut hati, hanya karena anak itu sekali mencoba menunjukkan sikap yang pantas."
Anak-anak menatap Pak Guru. Mereka kaget dan kecewa. Mereka tak mengira bahwa Pak Guru akan menyatakan sikap seperti itu. Mereka mengira Pak Guru akan mendukung usul mereka. Pak Guru jahat sekali, seru En dengan kecewa. Katakanlah bahwa Pak Guru mengizinkan tim masuk lagi ke rumah. Guru pembimbing itu tak mengacuhkannya. Ia menatap paman dengan bibir berkerut di balik kumisnya yang tebal. Nah, kurasa kita lihat dulu bagaimana tingkah laku George selama seminggu, kata paman pada akhirnya. Bagaimanapun juga, 1 hari bukan waktu yang lama. Anak-anak jengkel melihat paman mereka itu. Mereka menganggapnya lemah dan tidak berbelas kasihan. Tetapi Pak Guru Roland menganggukkan kepala. Nampaknya ia puas. Ya, masa percobaan 1 minggu rasanya lebih baik, katanya. Jika Georgina baik tingkah lakunya selama seminggu, kita akan bisa bicara lagi tentang anjing itu. Tetapi untuk saat ini saya rasa lebih baik ia di luar dulu. Baiklah, ujar Paman Quentin, lalu pergi keluar. Sebelum menutup pintu, ia berpaling sebentar dan berkata pada Pak Guru, kalau ada waktu nanti, datanglah ke kamar kerjaku. Pekerjaanku dengan rumus rahasia sudah berkembang lebih jauh. Saat ini aku sedang menghadapi tahap yang sangat menarik. Ketiga anak itu saling berpandangan. Tetapi mereka tak mengatakan apa-apa. Jahat benar guru pembimbing mereka, karena menghalangi-halangi Paman Quentin yang sebenarnya sudah cenderung akan mengizinkan tim masuk kembali. Mereka kecewa mendengar sikap Pak Guru yang berlawanan dengan harapan mereka. Pak Guru melihat air muka anak-anak yang kecut itu. Sayang aku terpaksa mengecewakan kalian, katanya. Tapi kalau kalian sudah pernah digigit oleh tim, dan kemudian diterpa sampai jatuh ke lantai lalu diancam dengan taring-taringnya yang runcing, pasti kalian juga tak menginginkannya masuk ke dalam lagi. Sehabis berkata begitu, Pak Guru keluar. Anak-anak bingung, tak tahu apa yang harus dikatakan pada George. Sesaat kemudian anak itu masuk. Mukanya berseri-seri, penuh harapan. Tetapi begitu melihat wajah suram ketiga saudara sepupunya, ia tertegun. Tim tak boleh masuk, tanyanya buru-buru. Apakah yang terjadi tadi? Ayo, cerita dong. Ketiga saudara sepupunya bercerita. Ketika mendengar bahwa Pak Guru bersikap keras tentang tim, wajah George berubah menjadi merah karena marah. Apalagi setelah mengetahui bahwa ayahnya sendiri sebenarnya sudah mengatakan bahwa tim mungkin akan diperbolehkan masuk lagi. Jahat benar orang itu, serunya marah. Aku benci padanya. Akan kubalas kejahatannya itu. Benar, akan kubalas nanti. George lari keluar kamar. Anak-anak mendengarnya sibuk sebentar di serambi dalam. Sudah itu menyusul bunyi pintu depan ditutup keras-keras. George keluar, kata Julian. Padahal di luar sudah gelap. Pasti ia ketimi. George yang malang. Sekarang dia akan lebih merajuk lagi. Malam itu George tidak bisa tidur. Ia berbaring dengan gelisah di tempat tidurnya. Ditajamkannya kuping. Ia mendengar tim terbatuk-batuk dan mendengking-dengking pelan, seakan-akan sedang menangis. George tahu bahwa anjingnya kedinginan di luar. Ia sudah menaruh jerami segar banyak-banyak dalam kandangnya, yang juga diputar letaknya supaya tim terlindung dari angin utara yang dingin. Tetapi pasti anjing kesayangannya itu masih tetap kedinginan tidur di luar, karena sudah terbiasa berbaring dalam kamar yang hangat. Bunyi batuk anjingnya kedengaran kering, sehingga George akhirnya tak tahan lagi. Ia harus bangun dan keluar untuk mendatanginya. Ia akan kubawa masuk sebentar, lalu kugosok dadanya dengan obat yang biasa dipakai oleh ibu jika ia sedang pilek, pikir anak itu. Barangkali saja akan menolong. Dengan cepat George mengenakan pakaian, lalu menyelinap turun ke bawah. Seisi rumah sudah sepi. Ia keluar dengan hati-hati, lalu membuka rantai yang mengikat tim ke kandang. Anjing itu sangat senang ketika melihat tuannya datang. Ayo, kita masuk sebentar ke dalam, bisik George. Akan kugosok dadamu yang sakit dengan minyak obat. Tim mengikuti tuannya masuk ke dalam rumah. George mengajaknya ke dapur. Tetapi api di situ sudah padam. Ruangan itu dingin. George melihat ke kamar-kamar lain.
Di ruang kerja ayahnya, api dalam pediangan masih cukup besar. George mengajak Tim masuk ke situ. Ia tak menyalakan lampu, karena ruangan cukup terang disinai cahaya api yang masih berkobar. George membawa sebuah botol kecil berisi obat gosok yang diambilnya dari lemari kecil di kamar mandi. Diletakkannya botol itu ke dekat api, supaya menjadi hangat. Kemudian digosok-gosoknya dada anjing yang berbulu tebal dengan minyak obat itu. Diharapkannya semoga Tim sembuh dari penyakitnya. Kalau bisa, kau tak boleh batuk selama kita di sini, bisik George. Kalau kau batuk, nanti ada yang mendengar. Berbaringlah di sini, dekat api. Supaya badanmu hangat, tak lama lagi pilekmu akan sembuh. Tim berbaring di atas permadani. Ia merasa senang karena bisa pergi dari kandang yang dingin, dan berada dekat tuannya. George mengelus-elus kepala anjing itu. Cahaya api dalam pediangan terpantul pada permukaan berbagai peralatan aneh dan tabung-tabung gelas yang tersimpan di atas rak-rak dalam kamar kerja Paman Quentin. Sebatang kayu tergeser dalam api yang sebagai akibatnya memercik-mercik. Suasana dalam ruangan itu tenang dan hangat. George nyaris tertidur seketika itu juga. Anjingnya yang besar ikut memejamkan mata. Mereka berdua berbaring dengan perasaan tenang dan bahagia. George merebahkan kepalanya ke punggung Tim yang hangat. George terbangun ketika mendengar lonceng jam berdenting 6 kali. Ruangan itu sudah dingin. George menggigil. Astaga, sudah pukul 6 pagi. Sebentar lagi juru masak akan bangun. Ia tak boleh melihat Tim dalam kamar kerja. Tim, bangun, kata George berbisik. Kau harus kembali ke kandang. Aku tahu batukmu sudah sembuh, karena tak terdengar lagi sejak kau di dalam. Ayo bangun, dan jangan ribut-ribut. Set, Tim terbangun, lalu menggeliat. Ia mengerti bahwa ia tak boleh menimbulkan bunyi sedikit pun juga. Keduanya menyelinap keluar. Tak lama kemudian Tim sudah dirantai lagi dalam kandangnya. Ia berbaring meringkuk di atas jerami kering. George ingin ikut berbaring bersama anjingnya. Sesudah menepuk-nepuk kepala Tim sebentar, ia menyelinap lagi masuk ke rumah. Ia langsung masuk ke tempat tidur. Ia sangat mengantuk dan kedinginan. Karenanya ia lupa berganti pakaian terlebih dulu. Detik berikutnya ia sudah pulas. Ketika bangun, Anne tercengang melihat George bangkit dari tempat tidur dengan rompi, celana jin, celana pendek yang sampai ke lutut serta baju tebal. "Hei, kau sudah berpakaian," seru Anne. "Tapi kemarin malam aku melihatmu mengenakan baju tidur." "Set, diamlah," kata George memperingatkan. "Tadi tengah malam aku turun dan mengajak Tim masuk ke dalam. Aku menyuruhnya berbaring di depan pediangan dalam kamar kerja ayahku. Dadanya kugosok-gosok dengan minyak obat. Kau harus berjanji takkan menceritakannya pada siapa-siapa." Anne berjanji, dan ia benar-benar menepati katanya. Bayangkan, George berani berkeliaran di tengah malam yang gelap. Bukan main saudara sepupunya itu.